Ini Pak, saya bertanya tentang masalah yang saya identifikasi dari literasi, pedagogik, dan numerasi dari suatu materi. Nah, menurut Bapak, kalau saya mencari masalah, di sini siswa masih rendah literasinya dan tidak memahami dari pedagogiknya, dari isi materi, serta numerasinya rendah karena dia masih untuk kemampuan dasar menghitung, memahami besar-besar pada rumus itu masih kurang. Nah, penyebabnya menurut Bapak itu apa gitu? Dari segi satuan pendidikannya, penyebabnya bahwa program literasi dan numerasi belum berjalan secara maksimal yang dilakukan di satuan pendidikan. Sehingga anak kurang memahami apa yang dimaksud dengan kegiatan literasi dan apa yang dimaksud dengan kegiatan numerasi, yang berpengaruh terhadap proses pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas. Nah, apa penyebabnya Pak? Gitu Bu ya. Penyebabnya adalah karena siswa kurang literasi, kemampuan untuk membacanya kemampuan untuk membaca masih kurang. Kemudian yang kedua, buku yang dibaca tidak sesuai dengan minatnya. Oke, terima kasih ya Pak. Ya, kalau menurut saya Bu, anak kurang numerasinya karena anak itu masih kurang menguasai hitungan matematika. Oke Pak, terima kasih Pak. Pak, ini ada lagi masalah pedagogiknya. Nah, di sini kan anak saya temukan kurang minat belajar. Nah, itu kenapa Pak? Kurang minat belajarnya karena apa? Banyak terpengaruh oleh teknologi. Karena anak itu banyak main HP dia. Ya, terima kasih ya Pak. Yang kedua Pak, di sini saya temukan di kelas ada anak yang memiliki kemampuan berkebutuhan khusus gitu. Nah, mungkin dari segi bahasanya kurang jelas, makanya peserta didik itu sulit untuk menyampaikan materi yang dia ingin jelaskan. Nah, itu masalah saya. Menurut Bapak penyebabnya apa gitu? Nah, penyebabnya yang pertama itu tidak teridentifikasinya siswa yang berada di sekolah itu yang memiliki berkebutuhan khusus. Sehingga penanganannya secara tepat belum sesuai dengan harapan. Itu pada prinsipnya karena tidak teridentifikasinya bahwa siswa-siswa kita itu ada yang berkebutuhan khusus, baik dari segi cara mengatakan mengembangkan kemampuan berpikirnya, kemampuan tampilannya. Nah, itu kurang teridentifikasi dia, sehingga masalahnya itu menjadi umum, dia tidak menjadi khusus gitu. Itu penyebabnya. Oke, terima kasih ya Pak. Karena ada faktor di dalam dari anak tersebut sehingga susah berbicara dari lahirnya. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Ya, untuk yang ketiga Pak, saya di sini menemukan ada sebagian guru masih kurang kuat relasinya, hubungan antara orang tua dengan guru gitu. Nah, menurut Bapak penyebabnya itu apa gitu? Yang pertama mungkin penyebabnya itu kurang berperannya komite dalam rangka untuk Melaksanakan menjadi jembatan antara pihak sekolah dengan pihak orang tua, sehingga kesan orang tua itu setiap permasalahan anaknya itu dianggap menjadi hal yang momok dilema. bukan jadi hal yang bagi orang tua itu kalau umpamanya mereka dipanggil karena tadi komunikasi yang karena kekurangan komunikasi dan informasi terhadap komite, sehingga orang tua itu begitu dipanggil ke sekolah seakan-akan anak itu memang masalah gitu, sehingga mereka merasa malu, merasa segan kemudian hadir ke sekolah gitu. Dan faktor yang kedua mungkin tadi kurang berjalan secara efektif paguyuban kelas sebagai perwakilan orang tua di kelas. Itu mungkin. Ya, terima kasih. Nah, apa penyebabnya Pak? Penyebabnya Bu, karena kesibukan orang tua yang dalam. Yang kedua,
enggan datang ke sekolah orang tuanya untuk menyelesaikan masalah anaknya. Ya, terima kasih ya Pak. Komponen 4 ini saya mencari masalah tentang model pembelajaran. Ternyata di sebagian guru ada yang belum tidak menerapkan atau belum semua menerapkan model pembelajaran problem based learning. Padahal di materi tersebut sebenarnya cocok menggunakan model pembelajaran problem based learning tersebut atau yang istilahnya PBL, Pak. Nah, kira-kira penyebabnya apa, Pak, dari gurunya? Nah, penyebab yang terbesar itu memang kekurang pahaman guru terhadap model-model dalam proses kegiatan pembelajaran. Itu faktor utama seperti itu, sehingga mereka merasa kebingungan dan kemudian merasa kesulitan untuk mengucapkan kalau seandainya materi ini cocoknya kepada model pembelajaran seperti ini. Jadi pada penekanan ketidakpahaman guru terhadap model-model pembelajaran yang ada, yang kemudian harus diterapkan pada proses kegiatan belajar mengajar. Akan model pembelajaran tersebut karena belum paham tentang model pembelajaran inovatif. Terima kasih. Panel 5, saya membahas masalah tentang kaitan materi untuk dihubungkan ke literasi dan HOTS. Nah, ternyata masih ada guru yang kesulitan menghubungkan materi tersebut ke literasi dan HOTS-nya. Kira-kira penyebabnya apa, Pak, dari guru? Yang pertama, itu diakibatkan karena guru yang bersangkutan kurang dalam kegiatan pelatihan berkenaan dengan kegiatan numerasi, kegiatan literasi, kegiatan numerasi dan tata cara penulisan soal yang bersifat HOTS. Itu kurang dari segi kegiatan pelatihannya. Dan yang kedua, memang ketidakpahaman guru itu terhadap proses penulisan soal yang bermuatan HOTS. Itu dia. Oh, gitu Bu ya. Menurut pendapat saya, karena guru masih kurang menguasai kata kerja operasional sehingga susah membuat soal yang bertingkat tinggi. Oke, terima kasih, Pak. Saya menemukan masalah ternyata masih ada guru yang belum memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran gitu. Nah, kira-kira penyebabnya dari guru itu apa, Pak? Yang pertama ketidakpedulian mereka terhadap IT itu sendiri, sehingga mereka abaikan. Karena itu penting bagi mereka dalam rangka untuk menunjang kegiatan pembelajaran mereka di kelas. Yang kedua, itu tadi kurang kegiatan pelatihan. Karena kita sekolah ada buka kegiatan yang sifatnya pelatihan untuk IT. Yang ketiga, ya kesannya memang cuek terhadap IT, sehingga mereka ya gaptek ya terhadap teknologi karena mereka merasa tidaklah penting IT dalam kegiatan proses mengajar. Saja maksudnya. Itu Bu, karena guru masih ada yang kurang lancar menggunakan IT atau menggunakan laptop atau infocus. Yang kedua, masih ada sekolah yang belum memiliki sarana IT tersebut. Ya, terima kasih ya Pak. Ya, itu aja Pak yang saya sampaikan Pak. Ya, semoga ini bisa saya manfaatkan dalam dalam apa nanti diskusi nanti. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Bu.